Apa dia diam aja? Ini semua akibatnya dia menanggung keluarga kita. Pak Hendra memang sudah mau menyatakan semuanya, makanya sekarang dia dibunuh. Jadi kita sekarang akan melaporkan ke polisi supaya kematiannya tidak sia-sia, Bu. Ya sudah, kamu cepat pergi. Bersihkan nama kakak kamu ya. Hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Ibu harus bertahan hidup. Ibu nggak boleh mati, Bu. Ayo, suster, cepetan dong, suster. Maaf Pak, silakan tunggu di luar. Biarkan kami mengenangani pasien. Dokter, itu orang tua saya, dokter. Saya harus ada di sampingnya, dokter. Saya harus lihat keadaannya. Beri kesempatan kami untuk menangani pasien Pak. Kehadiran Bapak bisa mengganggu proses penanganan. Baik, dokter. Tapi kalau terjadi apa-apa sama ibu saya, dokter berurusan dengan saya. Oh, si Arif kok nggak telepon juga nih sampai sekarang. Aku pikir setelah bangun tidur bakal telepon aku. Ya, mungkin lagi banyak kerjaan kali. Kamu lagi nunggu telepon dari Arif. Ini pembantu yang telepon aku. Tina, ada kabar gembira apa yang kamu sampaikan siang ini? Saya nggak tahu, Pak. Ini kabar baik. Apa kabar buruk buat Pak Yudi? Ya udah cepat bilang aja ada apa. Bu Rahayu, Pak. Bu Rahayu masuk rumah sakit. Dia menderita luka yang sangat parah, Pak. Akibat serangan dari Risma, istrinya Bisma. Oh ya. Kapan kejadiannya itu? Kejadiannya tadi siang, Pak. Dan sekarang Mas Arif nungguin Bu Rahayu di rumah sakit. Oke. Makasih informasinya. Iya, Pak. Mas, ada berita buruk. Berita buruk buat mereka, kabar baik buat kita, terutama kamu. Maksudnya, berita apa sih? Bu Rahayu sedang dirawat di rumah sakit dan pria lemah kamu itu sedang menunggu dia di sana. Sakit apa emang? Alah, nggak penting dia sakit apa, aku sama sekali nggak peduli soal itu. Yang jelas, ini momentum yang baik dan pas buat kamu. Arif butuh seseorang. Dia butuh bahu untuk bersandar. Kamu tahu, selama ini pria lemah itu, dia tuh sangat bergantung sama ibunya. Sedikit aja ibunya luka, Arif ini langsung jatuh terpukul. Dia butuh seseorang untuk menghibur dan menemani dia. Saatnya kamu masuk. Baiklah, aku akan lakukan itu. Aku akan buat pria lemah itu semakin jatuh cinta sama aku. Dengan begitu, perlahan-lahan dia akan melupakan ibunya dalam kehidupannya. Karena bangsa saudara. Hei, berhenti! Lepasin! Lepas! Mana kau? Ketemu sama anak aku! Aduh, mana sih itu perempuan? Larinya cepet banget. Cepet banget ya. Awas saja kalau ketangkep. Hei, kita kejar sono aja yuk. Ayo. Risma! Risma, kamu nggak apa-apa? Mila. Risma, ayo kita pulang.
Kembalikan anak aku. Kurang ajar. Berani-beraninya perempuan itu menyakitimu. Gak akan kubiarkan lolos. Asmara, kenapa dia ada di sini? Mas Arif, gimana kondisi ibu kamu? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Banyak orang yang lihat kalau ibu kamu dilempari batu sama perempuan gila, terus dilarikan ke rumah sakit. Makanya aku datang ke sini. Gimana kondisinya sekarang? Lukanya cukup parah. Tapi ibu sekarang sedang dalam proses operasi. Kenapa ya? Orang itu tega melukai ibu kamu. Untung aja kamu cepat datang. Kalau enggak, Tapi nggak apa-apa kok. Dokter udah menangani semuanya. Dan terima kasih ya, kamu udah datang ke sini. iya. Yang penting kamu sabar ya. Semoga ibu kamu cepat sembuh. Aku akan temenin kamu sampai ibu kamu sembuh. Kamu tenang ya. Makasih ya Asmara. Kamu udah baik banget sama aku. Iya, sama-sama. Kamu mau kemana? Ada yang perlu aku urus. Aku mau minta tolong sama kamu ya. Temenin ibu. Kalau operasinya udah selesai, kamu hubungin aku. Iya. Pak Indra itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Coba Anda ceritakan lebih rinci bagaimana kronologi kejadian. Jadi begini Pak, Pak Hendra itu meninggal sangat mendadak. Dan sebelumnya beliau itu sangat segar bugar. Bahkan nggak ada tanda-tanda beliau punya penyakit tertentu. Iya betul, itu masih sehat-sehat aja. Setelah itu secara tiba-tiba dia meninggal. Terus kita menemukan dia di suatu tempat. Dan aku yakin Pak, Pak Hendra ini dibunuh. Apakah ada orang yang Anda curigai? Ada Pak, namanya Yudi.